Welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan update mengenai Oragon X. Tetapi sebelum kita mulai, disclaimer dulu bahwa ini adalah paid promotion. Tetapi kalian juga harus tahu bahwa semua paid promotion yang ada di Crypto Indonesia gua tidak didikte sama sekali ya. Jadi kalau ada paid promotion yang mendikte gua untuk ngomong A, B, C, gua akan tolak. Dan sudah banyak yang gua tolak, sudah lebih dari nyaris 10 yang gua tolak ya. Jadi pada hari ini semuanya adalah pure pendapat gua, dan hari ini mungkin lebih ke update ya. Dimana kalau mengenai review mengenai Oragon lebih lengkapnya bisa gua taruh di sini. Gua taruh di cards ya buat kalian yang belum nonton. Jadi kita langsung masuk ke videonya. Oke guys, pada hari ini kita akan ada update mengenai Oragon X atau ORGN ya, dimana kemarin kalau gue itu sudah review totalnya atau mungkin review lebih lengkapnya gue sudah lakukan tanggal 21 November lalu ya. Nanti mungkin linknya gue bisa taruh di bawah mengenai full review dari Oragon. Jadi pada hari ini kita akan lebih mengenai update tipis-tipis mengenai Oragon ya. Nah sekarang kita lihat bahwa Oragon ini sudah di kuartal 4 2021. Kalau kita lihat di sini sekarang lagi website update, soalnya kalau kita lihat ini sedikit nge-lag di sini ya. Jadi sepertinya dia lagi sedang melakukan website update dia. Lalu yang penting juga di sini dia akan game beta test launching pada akhir 2021. Nah, biasanya apabila gamenya ini sudah launch ya, ini kalau kita melihat seperti dulu Axie saat dia beta test launching, itu harga dia juga nge-pump gitu. Lalu selanjutnya juga marketplace launching juga dan juga centralized exchange listing. Salah satu tempat yang lo bisa trade untuk si Oragon ini ada di PooCoin ya, di mana lo bisa trade ORGN against BNB di PooCoin. Ya, dan kalau kita lihat sekilas dia sepertinya mau retest lagi MA20 di daily. Jadi bagi kalian yang sudah ada rencana untuk beli ORGN atau Oragon ini, mungkin bisa pasang buy limit di sekitar daerah MA20-an gitu ya. Oke, dan selain dari itu juga kita bisa lihat dia akan di kuartal 4 ini targetnya akan listing di CoinGecko dan di CoinMarketCap. Biasanya koin yang baru mau listing di CoinGecko dan CoinMarketCap itu akan nge-pump saat dia sudah listing. Gitu. Jadi ya, andaikan lu ingin berspekulasi di sini ya bisa-bisa saja. Tetapi please gue ingatkan janganlah pakai uang panas. Kenapa? Karena baik lagi ini adalah project dengan micro market cap. Ya, market capnya sangat kecil. Jadi otomatis ya ini antara jadi cacing atau jadi naga. Jadi lebih baik kalau kalian mau masuk ke dalam Oragon X ini, pakailah duit yang dingin, jangan pakai uang panas. Karena semakin kecil market cap dari satu aset, semakin volatile juga aset tersebut. Ya. Dan juga selain dari itu akan ada update roadmap untuk 2022. Jadi sampai sekarang baru sampai 2021 saja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update sederhana dari si Oragon ini ya. Oke, dan selanjutnya adalah social media dari Oragon X, di mana dia memiliki 3 ya. Yang pertama ada Twitter, yang memiliki sekitar 3.700-an followers, di mana di sini kita lihat juga bahwa baru saja kemarin Oragon X ini mengadakan AMA, atau Ask Me Anything ya. Bagi kalian yang tertarik ingin mendalami Oragon X ini, bisa menunggu next AMA. Mana tentunya kalian akan bisa bertanya apapun saja sesuai dengan judulnya ya, Ask Me Anything ya. Dan selain itu juga buat kalian yang ingin menfollow next update dari Oragon gitu ya, bisa juga memfollow Telegram channelnya, yaitu ada di sini ya. Dan juga mereka memiliki IG atau Instagram. Dimana kalau kita lihat dia baru saja mencapai 10.000 holders ya untuk Oragon. Ya, jadi kurang lebih seperti itu 3 social media yang bisa kita lihat untuk update-update Oragon selanjutnya. Oke, jadi ini adalah salah satu screenshot dari gameplay di Oragon X ya. Dimana kalau kita lihat ini sangat mirip sekali dengan gameplaynya Axie Infinity. Dimana kita memiliki 3 monster yang akan bisa kita battlekan dengan 3 monster lagi. Nah tentunya setiap monster ini juga memiliki keunikan atau body parts yang unik sehingga bisa membuat satu monster ini menjadi lebih mahal atau enggak secara rarity-nya. Ya, jadi bisa dibilang secara konsep sangat mirip seperti Axie Infinity. Nah, update terbarunya yang kita dapatkan dari tim Oragon adalah mereka sudah mengeluarkan jenis-jenis atau bisa dibilang elemen-elemen dari para monster mereka ini. Ya, dimana kalau kita lihat ada Meru. Meru ini adalah elemen api. Lalu selanjutnya ada ini adalah elemen tanah, dan Rita elemen air. Oke, dan selanjutnya juga ada elemen angin, yaitu Feng ya, sesuai dengan namanya. Feng artinya angin dalam bahasa Mandarin ya.
Lalu selanjutnya ada ini Dutch ya, Dutch atau Dog, yaitu adalah elemen dark. Lalu yang terakhir ada Metallicana, elemen besi atau metal. Nah, jadi kita bisa lihat ini mirip sekali seperti X Infinity, di mana tentunya satu elemen akan lebih kuat dibandingkan melawan elemen tertentu. Itu jadi seperti batu gunting kertas. Kalau kertas menang dengan kalau kertas menang dengan batu, kertas kalah dengan gunting ya. Ada elemen seperti itu juga. Nah, dan tentunya saat lu bisa nge-breed monster lu di Oragon X ini dengan baik, lu ada insentif uangnya juga. Sama seperti X Infinity, apabila lu berhasil membreed X lu dengan bagus ya, itu akan terjadi lu bisa jual X lu di NFT ya di NFT marketnya X ya. Di sini mereka juga memiliki semacam itu, yaitu NFT gaming marketplace untuk Oragon X. Seperti contohnya di sini ya, harga si yang ini itu harganya 10 ORGN dan seterusnya. Jadi lu bisa make money juga, caranya sama persis seperti Axie Infinity. Oke, jadi kurang lebih update dari Oragon X ya secara gameplaynya seperti itu. Bisa dibilang kalau secara gameplay baru ada tambahan mengenai elemen-elemen ya, dimana sebelumnya belum ada informasi mengenai apa saja macam-macam elemen dari monster di Oragon X. Sekarang kita tahu ada elemen api, tanah, air, angin, dark, dan besi ya. Tetapi untuk dalam urusan investasinya harus gue ingatkan sekali lagi, Oragon X ini adalah project dengan apa ya, market cap yang masih sangat kecil sekali ya, dihitungnya micro cap. Bahkan technically kita belum tahu tepatnya berapa market cap mereka karena belum listing di Coin Market Cap dan juga belum listing di CoinGecko. Otomatis secara resiko tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan lu beli BTC, ETH dan lain-lain ya. Tapi baik lagi, ya, karena resikonya tinggi, maka gainnya pun akan cenderung lebih tinggi. Gitu. Dan kalau buat kalian gitu ya, yang sudah invest dari awal di daerah sini, ya sekarang lihat sudah ya lumayan tinggi ya, udah berapa ratus persen. Gitu. Jadi ya baik lagi, high risk, high return gitu. Dan selain dari itu juga gue ingin ingatkan bahwa ada audit report yang sudah gue pernah bahas di video gue sebelumnya. Buat kalian yang pengen nonton lebih jelas bisa ke video gue yang sebelumnya. Nah, tapi yang ingin gue tekankan adalah salah satunya risiko ini ya, di mana ini adalah hasil audit dari Solidity Finance ya. Salah satu yang menjadi result dari mereka adalah ya walaupun di sini ditulis ya tidak ada external threats yang teridentifikasi. Tetapi di sini kita bisa lihat ada potential risk yang ada untuk para holder karena ability team untuk kontrol kontrak ya. Salah satunya seperti yang gue bilang, dia bisa memberhentikan transaksi. Jadi tim dev bisa memberhentikan transaksi. Apabila itu itu terjadi, ya basically ya, yang paling kasarnya bisa terjadi Squid Game 2.0. Itu ya, lu bisa kerak. Jadi intinya adalah salah satu yang paling penting yang mungkin kalau lu sangat yakin dengan project ini adalah lu harus mendesak tim dev untuk melepaskan kontrol dari itu transaksi. Itu karena kalau sampai transaksi bisa dihentikan, sudah lu nggak bisa jual Oragon lu, gitu ya. Jadi itu salah satu yang paling penting. Tapi overall seperti yang kita lihat, mereka terus tim dev terus mengembangkan gamenya ya. Dan mungkin yang paling penting yang menjadi pembuktian paling nyata adalah apakah di akhir 2021 gamenya akan rilis atau enggak. Itu yang paling penting. Karena baik lagi, apapun yang terjadi, mau sebagus apapun spekulasi harga si NFT-nya, kalau gamenya nggak jalan, itu nggak akan ada adopsi. Dan kalau nggak ada adopsi, itu semuanya ya baik lagi masuknya ke spekulasi murni. Gitu ya. Jadi gini, banyak orang nggak ngerti bahwa salah satu alasan terbesar kenapa X Infinity itu bisa nge-boom adalah bukan karena besarnya demand dari awal untuk si NFT-nya pengen dijual. Nggak. Awalnya adalah kenapa? Banyak orang yang suka bermain gamenya. Jadi itu yang paling penting. Apabila Oragon X bisa membuat game yang banyak orang ingin main, otomatis secara ya bisa dibilang mau nggak mau, NFT mereka atau mungkin ya monsternya mereka ini akan bisa naik secara harga. Dan itu yang paling sehat. Itu karena ada beberapa project lain juga yang pernah meminta gue untuk mereview project-project mereka dan gue tolak semua. Kenapa? Seperti gue sudah bilang di video gue kemarin, gue nggak mau paid review itu kalau gue didikte gue harus ngomong apa. Jadi semua yang gue omongin pada hari ini adalah 100% pendapat gue dan gue tidak didikte sama sekali untuk ngomong A, B, C di sini ya. Jadi gue bilang, bahkan ini salah satu resiko terbesar gue bilang, di mana tim dev memiliki kontrol untuk transaksi. Jadi bagi kalian yang yakin dengan Project Oragon, gue sarankan untuk meminta tim dev untuk melepaskan kontrol dari memberhentikan transaksi. Karena kalau sampai mereka bisa memberhentikan transaksi, that's not good at all. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Oragon X ya.
Jadi sekali lagi gue sarankan untuk kalian yang ingin masuk ke sini pakailah uang dingin ya. Karena baik lagi cryptocurrency sudah high risk, ini masuknya ke apa ya? Lebih high risk lagi. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang, market cap-nya masih sangat kecil. Jadi please jangan ada yang menggadaikan rumah, jangan ada yang menggadaikan motor mereka atau apapun juga. Ini mungkin terdengarnya konyol, tapi faktanya gue sudah dengar lebih dari sekali mengenai orang-orang yang menggadaikan barang-barang dia, bahkan sampai rumah, untuk berspekulasi di crypto markets. Ya, jadi gue sangat tidak sarankan hal itu. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah kita bisa lihat bahwa Oragon ini terus ada perkembangan secara gamenya ya. Dan apa namanya, ya kita bisa lihat itu salah satu yang penting. Karena cukup banyak project-project game yang sekilas mirip juga seperti Oragon ini. Dan ya otomatis mirip juga seperti Axie. Itu fokusnya bukan menjual gamenya, tapi mempom-pom harga NFT mereka. Nah, kalau seperti itu ya jujur menurut gue kurang sehat. Nah, yang gue suka dari Oragon, mereka terus mempush game mereka supaya banyak yang bisa main. Dan menurut gue itu cara yang benar, dan Axie bisa boom pun karena cara itu. Gitu ya. Tetapi, keep in mind bahwa ini adalah project dengan market cap yang sangat kecil, micro cap ya. Jadi akan jauh lebih volatile dibandingkan dengan aset-aset lain yang lebih established. Ya, jadi untuk kalian ingin masukkan duit sini, jangan terlalu besar. Gue saranin jangan all in. Ya, karena kenapa? Yaitu, resikonya masih sangat tinggi. Ya. Dan selain dari itu juga, jangan lupa ada resiko juga mengenai yang audit yang gue sudah bahas ya tadi, yaitu adalah dia ada satu poin di mana dia bisa men-stop transaksi, which is not good. Bagi kalian yang suka dengan project ini, mungkin salah satu yang bisa jadi PR untuk para developer adalah melepaskan kewenangan itu ya, di mana dia nggak bisa men-stop lagi transaksi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Paragons. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies ya. Dan juga buat kalian yang mungkin masih bingung cara baca candle, cara baca moving average dan hal-hal mendasar lain, ada tutorial Toshi di sini ya. Dan juga buat kalian yang mungkin masih belum memiliki akun Huobi atau Bybit, bisa klik di bawah di mana ada referral gua. Dan bagi kalian juga yang belum mengikuti launchpad dari Bybit, bisa lewat register link gua di bawah juga ya. Dan buat kalian yang belum join Telegram grup kita, bisa join juga, di mana di situ kita ngobrol-ngobrol santai mengenai cryptocurrencies in general. Dan yang penting adalah dua arah ya, bentuknya adalah kita bisa berkomunikasi di dalamnya, bukan hanya grup satu arah ya. Dan juga untuk kalian, basically ya, jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, and click the bell icon, and see you on the next video.